Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan sedikit memberikan tutorial tentang cara servis mesin press. Mesin ini fungsinya untuk mengepres sablonan ya, jadi hasilnya itu biar lebih matang dan lebih halus. Ini alat ini punya teman saya, kemarin kendalanya katanya itu ketika dicolokkan suhunya langsung mencapai 230. Kalau seperti itu artinya kemungkinan ada error di bagian termokontrolnya atau termokopelnya yang ada di dalam sini ya. Untuk mengecek sebaiknya langsung kita cek dulu, kita nyalakan pertama sesuai apa enggak keluhannya seperti yang diomongkan oleh konsumen. Nah, ini di layar suhunya langsung 162 ya. Ini berarti benar apa yang diomongkan konsumen. Untuk itu kita cek dulu, kita bongkar dulu apa aja yang error ya di dalamnya. Ini alatnya udah lama jadi udah rusak semua. Kita bongkar dulu, langsung aja di termokopelnya. Kita ganti pakai termokopel yang baru. Oke, kita ambilkan dulu termokopelnya. Oke, jadi ini ya termokopel. Ini masih baru, sengaja memang saya stok soalnya saya sering banget nyervis alat-alat seperti ini. Untuk termokopelnya sendiri ini macam-macam ya, jadi misal beli harus yang cocok suhunya. Ini fungsinya itu untuk membaca suhu, jadi ini sensornya membaca suhu ini panas atau dingin, nanti ini ditransfer ke termokopel ini jadi menampilkan suhunya itu berapa yang dibaca ini. Untuk range suhunya sendiri ini yang saya maksud tadi, ini range suhunya itu macam-macam, jadi harus disesuaikan sama termokontrolnya ini, termokopelnya. Oke, langsung kita cek, kita coba dulu ganti pakai termokopel yang baru, mau normal atau enggak. Kalau misal nggak mau normal, mungkin yang rusak itu termokontrolnya ya. Oke, setelah terpasang kita cek aja dia bacanya error atau enggak. Kalau error tadi kan ketika dicolokkan dia langsung 125 derajat celcius, naik lagi, naik terus naiknya itu cepet banget, nggak normal. Sekarang kita cek pakai termokopel yang baru. Bismillah. Oke, di sini layar itu tampil 34 ya. Ini saya bingung mau muter-muter ini soalnya ini lumayan berat. Jadi ini tampilnya itu 34, 33 atau bisa dibilang ini suhu normal. Suhu normal. Kenapa suhu normal? Karena ini enggak baca ini ya. Ini harusnya tempatnya di sini, ini membaca suhu ruang.
jadi 32, 33, 34 itu masih baca suhu normal. Untuk ngeceknya kita pancing aja pakai alat ya, simpel seperti ini alatnya, pakai korek api, kita bakar sedikit. Kalau ini panas terus ini berubah suhunya sesuai panas yang diterima, ini berarti ini udah normal. Nah langsung naik ya, ini jadi ke 44, 48, naik terus karena ini membacanya itu mungkin agak pelan, jadi nggak langsung naik nih. Ini artinya udah normal, udah ketemu kerusakannya itu di termokopelnya ini yang lama ini. Langsung kita rakit. Oke, saya ambil dulu alatnya, kita matikan dulu presnya untuk merakit termokopel yang baru. Oke, selanjutnya kita bongkar. Letak termokopel itu di sini ya, ada covernya itu. Ini karena saya pakai mic jadi agak ribet mondar mandirnya. Nanti kalau nggak pakai mic suaranya nggak kedengeran, malah bikin penonton emosi nanti kalau ada video tapi suaranya pelan banget. Jadi kita cek dulu ini pakai kunci berapa, kalau nggak salah 17 atau 14 ya. Wah 17 berarti. Maaf kalau suaranya kenceng ya, kita bongkar dulu. Ini sulit dijangkau, kita pakai kunci manual aja. Dalamnya ada kecoaknya ya. Biasa kalau alat-alat disimpan lama kayak gini dimasukin hewan, kadang gigit kabel-kabelnya, jadi rusaknya alat itu kadang bukan karena pemakaian tapi karena dirusak hewan ya. Kita potong dulu kabel tisnya, nanti kita pakai yang baru. Di sini juga sama, kita potong kabel tisnya. Kita lepas termokopelnya karena termokopelnya ini dikunci. Pakai kunci 10.
potong lagi satu yang terakhir. Ish. Nah ini ya, jadi ini yang minta ganti baru, kita ambil dulu. Apa ini namanya, ini fungsinya untuk pelindung panas, jadi biar panas yang dari mesin itu nggak langsung mengenai kabelnya, ketahan sama ini. Soalnya kalau mengenai kabel terus kabelnya ngelupas, nanti ini akhirnya alatnya itu nyetrumnya tinggi ya. Jadi kita lepas dulu untuk masukkan ini pelindungnya ini. Untuk alat yang ini posisi kabel termokopel itu nggak boleh kebalik ya. Jadi ketika misal bongkar awalnya itu warna birunya di atas, kita pasangnya juga sama, nanti birunya di atas. Kalau misal nanti kebalik, nanti biasanya suhunya itu membacanya juga kebalik. Kelihatan apa enggak ya? Jadi ini kita pasang, ini ada warna biru, ada warna merah. Kalau pas bongkar birunya di atas, kita balikin lagi, atau pemasangan yang baru kita pasang di atas juga. Oke, langsung kita tata dulu lewat jalur sesuai kita bongkar tadi ya. Ini harus dipasang dulu karena ini kan diputar-putar kayak gini ya. Nanti kalau yang ujung ini dipasang dulu, ketika muter-muter nanti kabel yang di sini itu nerima beban putar. Jadi kalau kita pasang di sini dulu, yang di sini aman, nggak nerima beban putar. Soalnya nanti kalau terima beban putar, lama-lama kabelnya nanti bisa patah bagian dalamnya, jadi rusak di dalamnya. Oke, setelah kita pasang sini, kita pasang yang di sini. Ingat ya, jangan sampai kebalik, nanti rusaknya ini cuman kebalik, kiranya ini alatnya yang error ini, karena alat baru ya. Posisi masangnya agak susah ya, jadi lebih baik satu-satu daripada langsung dua, nanti lepas lagi. Oke, selanjutnya setelah kita pasang, sebelum kita rapikan, kita cek ulang. Oke, ini dari 34 formulaannya udah bagus, jadi nggak error. Tahu kebaca atau enggak, mungkin nanti kita setelah kita pasang semua, kita video, kita zoom bagian ini. Sekalian kita cek ya, kadang kalau kita salah masang nanti listriknya tembus. Ini enggak ada listrik tembus,
tapi suhunya naik jadi tambah panas. Ini artinya normal alatnya. Ini nggak boleh nyetrum ya, kalau nyetrum bahaya nanti buat yang ngepres, bisa kesetrum nanti. Ini naik terus ke 37. Oke, anggap aja normal. Jadi kalau ini nanti panas malah servisnya agak ribet. Kita rakit dulu sebelumnya panas, nanti setelah kita rakit kita cek ulang. Untuk sebelumnya, karena kabel tisnya tadi kita potongin, kita ganti pakai kabel tis yang baru. Nih, saya stoknya banyak kabel tis karena sering banget kepake. Yang di servis rata-rata ya alat-alat kayak gini. Kita kabel tis dulu karena kalau udah dipasang cover posisinya agak susah ya. Hati-hati megang ini kuning-kuning ini, agak gatal kena tangan. Kita paskan lubang-lubangnya. Oke, kalau udah kita pasang pengencangan sementara buat ngepaskan threadnya sama murnya ini ya. Jadi meskipun pakai alat seperti ini tidak boleh langsung ditembakkan, karena kalau misalnya nanti threadnya nggak pas, alatnya threadnya nanti bisa rusak. Oke, kita arahkan ke kanan, kita pasang. Pengencangannya kebalik ya, harusnya silang kayak gini. Kita pasang dulu. Bunyinya trek itu berarti udah ya. Kalau saya dulu kerja di pabrik tuh pokoknya alatnya kalau punya tek 3 kali itu udah cukup. Nah, ini agak susah. Cukup. Kalau kurang yakin bisa dicek ulang pakai ini. Apakah ini udah kencang? Udah kencang. Sudah oke kencangnya. Ini udah dipasang rapi. Kita pasang dulu kabel tis yang bagian belakang. Biar kabel-kabel yang di sebelah sini juga ikut rapi. Ini karena biasanya kepanjangan kabelnya, kita gulung. Kita gulung sedikit, jadi gulungnya itu tinggal diputar aja ya, jangan diputar-putar. Kalau diputar-putar nanti kabel bagian dalamnya itu bisa putus, punya resiko putus. Misalnya ini kebanyakan ini alatnya awet ya, jadi kita jaga-jaga aja. Kalau udah kita cek ulang. Oke, bismillah, mudah-mudahan aman ya, awet. Oke, ini suhunya udah sampai di 41. Selanjutnya kita cek ulang dulu ada listrik bocor-bocor apa enggak. Nah, ini kalau nyala berarti ada listrik, kalau nggak nyala begini berarti aman ya, aman. Kita pegang, ini juga panas. Kita cek dulu ini sampai suhunya itu naik lagi. Sambil kita cek, kita rapikan ini.
baut-bautnya udah dull semua ya. Oke, kita cek suhunya naik atau enggak. Kita pindah posisi ngerekamnya. Ini tempatnya masih berantakan semua ya, karena belum jadi. Kita cek ya naik terus atau enggak. Kalau naik terus berarti ini udah solved, problem solved, udah selesai, alhamdulillah. Sambil kita bereskan alat-alat yang kita pakai tadi ya, sambil nunggu ini. Jadi biar alat-alat itu kembali rapi, kita kalau misal cari-cari lagi itu gampang, langsung menuju ke tempatnya. Untuk termokopel yang baru, yang lama, kita gulung ini. Kita gulung lagi, kita taruh di wadahnya, kita tunjukkan ke konsumen bahwa kita mengganti ini untuk perbaikannya. Nih termokopelnya. Ini lebih baik dikembalikan ya, karena bukan punya kita. Selain itu ini udah rusak, udah nggak bisa dipakai lagi, malah memenuhi tempat karena tempat saya itu kecil. Oke, naik terus ya. Ini naiknya lumayan lama untuk press ini karena wattnya ini termasuk yang kecil. Untuk cara servisnya sendiri sama aja ya, antara yang besar sama yang kecil. Biasanya kalau misal kunci utamanya itu kalau saya ngecek itu di termokopelnya dulu, kan keluhannya macam-macam ya. Jadi kalau termokopel ini mati, biasanya kerusakan itu kita cek di jalur sebelum termokopel, seperti saklar, sekring, dan kabel-kabelnya. Kalau setelah termokopel ada yang error, berarti kita cek seperti relaynya dan jalur kabel yang masuk ke sini. Relay, termokopelnya, ini termokontrol ya, maaf tadi keliru. Kalau ada yang mencurigakan atau sekiranya error, kita ganti yang baru. Oke, mungkin cukup sekian sedikit sharing dari saya. Kalau ada salah-salah kata atau kurang jelas saya memberikan tutorial, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.